Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gili Hidayatullah, NIM 20410501014 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi perihal video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Nafis tentang perhitungan pendapatan nasional. Apa sih pengertian pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Baik, selanjutnya konsep pendapatan nasional itu ada 5. Yang pertama, produk domestik bruto atau GBP adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah di suatu negara atau domestik selama satu tahun. Rumusnya itu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam luar negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama satu tahun tersebut, yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya itu GNP, pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri, merupakan pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NMP, produk nasional kantor. GNP dikurangi penyusutan barang modal, jadi turun musuhnya NP sama dengan GNP. Penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau MNI, adalah pendapatan yang seperti pembayaran penjumlahan jasa baik BUMN maupun KM pada suatu negara dalam usaha setahun. Jadi yang kedua, metode pendekatan pendapat. Hal itu adalah dengan menghitung jumlah pendapatan dan berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran adalah jumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapat individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan saudara dan sedekah. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu ghanimah, sedekah, infak, zakat, usir, dia, kos, pajak, bamba, dan harta karun, dan juga wakaf. Sekian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.